Update Rusia, Ukraina. Putin menggila lagi, tembakan 100 rudal. Of those systems as part of the process is going to entail taking a look at what it would require to train the Ukrainians, what it would require for them to sustain it, and then operate it, right? And so that's going to be built into any plan to provide equipment to the... Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды, и трижды показала свои блестящие характеристики, которых не имеет ни одна подобная ракета в мире. Rusia dilaporkan telah meluncurkan 100 serangan udara ke wilayah Ukraina pada Kamis, 29 Desember 2022. Serangan itu diarahkan ke beberapa kota milik Kiev. Penasehat Presiden Ukraina, Oleksiy Arestovich, mengatakan bahwa serangan itu dilakukan dalam beberapa gelombang. Ini kemudian mengaktifkan sirine serangan udara di negara itu secara serentak. Serangan udara besar-besaran lebih dari 100 rudal dalam beberapa gelombang, ujarnya dalam akun Facebooknya. Laporan seorang kontributor Reuters menyebut ledakan terdengar di Kiev, Zhytomyr, dan Odessa. Di Odessa dan Dnipropetrovsk, pemerintah mengumumkan pemadaman listrik agar dapat meminimalkan potensi kerusakan infrastruktur energi. Serangan itu terjadi setelah penolakan Kremlin terhadap rencana perdamaian Ukraina. Moskow bersikeras agar Kiev menerima aneksasi yang dilakukan di 4 wilayah. Rusia juga telah berulang kali membantah menargetkan warga sipil, tetapi Ukraina mengatakan pengeboman hariannya menghancurkan kota-kota kecil dan infrastruktur negara dan listrik hingga medis. Wakil Kepala Staf Kepresidenan Ukraina, Kirilo Timoshenko, mengatakan Rusia meluncurkan tembakan yang menghantam bangsal bersalin sebuah rumah sakit di kota Kherson. Meskipun tidak ada yang terluka, staf dan pasien dipindahkan ke tempat penampungan sementara. Mengerikan, ledakan mulai tiba-tiba. Pegangan jendela mulai robek. Tangan saya masih gemetaran. Ketika kami sampai di ruang bawah tanah, penembakan belum berakhir. Tidak semenit pun, kata salah satu pasien rumah sakit bernama Olha Prisitko. Kherson yang terletak di Ukraina Selatan bulan lalu telah dibebaskan dari kendali Rusia. Saat ini kota itu masih berada dalam zona serangan Moskow, di mana sehari sebelumnya Kherson diguncang 25 serangan rudal. Zelensky dalam sebuah pidato video mengimbau warga Ukraina untuk terus menguatkan satu dengan yang lainnya. Menurutnya ini perlu dilakukan di saat situasi negara yang dalam keadaan perang. Kami tidak kehilangan kemanusiaan kami, meskipun kami telah mengalami bulan-bulan mengerikan, jelasnya. Dan kami tidak akan kehilangannya meski ada tahun yang sulit di depan. Rusia memulai serangan yang disebutnya operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan adanya operasi ini dilakukan untuk membebaskan masyarakat komunitas Rusia di wilayah itu dari kelompok ultranasionalis yang di-backing Kiev, serta memaksa Ukraina untuk tidak bergabung ke NATO. Rusia dilaporkan telah meluncurkan 100 serangan udara ke wilayah Ukraina pada Kamis, 29 Desember 2022. Serangan itu diarahkan ke beberapa kota milik Kiev. Penasehat Presiden Ukraina, Oleksiy Arestovich, mengatakan bahwa serangan itu dilakukan dalam beberapa gelombang. Ini kemudian mengaktifkan sirine serangan udara di negara itu secara serentak. Serangan udara besar-besaran lebih dari 100 rudal dalam beberapa gelombang, ujarnya dalam akun Facebooknya. Laporan seorang kontributor Reuters menyebut ledakan terdengar di Kiev, Zhytomyr, dan Odessa. Di Odessa dan Dnipropetrovsk, pemerintah mengumumkan pemadaman listrik agar dapat meminimalkan potensi kerusakan infrastruktur energi. Serangan itu terjadi setelah penolakan Kremlin terhadap rencana perdamaian Ukraina. Moskow bersikeras agar Kiev menerima aneksasi yang dilakukan di 4 wilayah. Rusia juga telah berulang kali membantah menargetkan warga sipil, tetapi Ukraina mengatakan pengeboman hariannya menghancurkan kota-kota kecil dan infrastruktur negara dan listrik hingga medis. Wakil Kepala Staf Kepresidenan Ukraina, Kirilo Timoshenko,
mengatakan Rusia meluncurkan tembakan yang menghantam bangsal bersalin sebuah rumah sakit di kota Kherson. Meskipun tidak ada yang terluka, staf dan pasien dipindahkan ke tempat penampungan sementara. Mengerikan, ledakan mulai tiba-tiba. Pegangan jendela mulai robek, tangan saya masih gemetaran. Ketika kami sampai di ruang bawah tanah, penembakan belum berakhir, tidak semenit pun, kata salah satu pasien rumah sakit bernama Olha Prisitko. Kherson yang terletak di Ukraina Selatan bulan lalu telah dibebaskan dari kendali Rusia. Saat ini kota itu masih berada dalam zona serangan Moskow, di mana sehari sebelumnya Kherson diguncang 25 serangan rudal. Zelensky dalam sebuah pidato video mengimbau warga Ukraina untuk terus menguatkan satu dengan yang lainnya. Menurutnya ini perlu dilakukan di saat situasi negara yang dalam keadaan perang. Kami tidak kehilangan kemanusiaan kami, meskipun kami telah mengalami bulan-bulan mengerikan, jelasnya. Dan kami tidak akan kehilangannya meski ada tahun yang sulit di depan. Rusia memulai serangan yang disebutnya operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan adanya operasi ini dilakukan untuk membebaskan masyarakat komunitas Rusia di wilayah itu dari kelompok ultranasionalis yang di-backing Kiev, serta memaksa Ukraina untuk tidak bergabung ke NATO. Rusia dilaporkan telah meluncurkan 100 serangan udara ke wilayah Ukraina pada Kamis, 29 Desember 2022. Serangan itu diarahkan ke beberapa kota milik Kiev. Penasehat Presiden Ukraina Oleksiy Arestovich mengatakan bahwa serangan itu dilakukan dalam beberapa gelombang. Ini kemudian mengaktifkan sirine serangan udara di negara itu secara serentak. Serangan udara besar-besaran lebih dari 100 rudal dalam beberapa gelombang, ujarnya dalam akun Facebooknya. Laporan seorang kontributor Reuters menyebut ledakan terdengar di Kiev, Zhytomyr, dan Odessa. Di Odessa dan Dnipropetrovsk, pemerintah mengumumkan pemadaman listrik agar dapat meminimalkan potensi kerusakan infrastruktur energi. Serangan itu terjadi setelah penolakan Kremlin terhadap rencana perdamaian Ukraina. Moskow bersikeras agar Kiev menerima aneksasi yang dilakukan di 4 wilayah. Rusia juga telah berulang kali membantah menargetkan warga sipil, tetapi Ukraina mengatakan pengeboman hariannya menghancurkan kota-kota kecil dan infrastruktur negara dan listrik hingga medis. Wakil Kepala Staf Kepresidenan Ukraina, Kirilo Timoshenko, mengatakan Rusia meluncurkan tembakan yang menghantam bangsal bersalin sebuah rumah sakit di kota Kherson. Meskipun tidak ada yang terluka, staf dan pasien dipindahkan ke tempat penampungan sementara. Mengerikan, ledakan mulai tiba-tiba. Pegangan jendela mulai robek, tangan saya masih gemetaran. Ketika kami sampai di ruang bawah tanah, penembakan belum berakhir, tidak semenit.